Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramadya Sartikasari. Nama baptis saya Gertrudis. Saya asli Yogyakarta. Saya mulai masuk Islam sejak tanggal 24 November 2020 bersama anak-anak saya. Bertempat di kantor hukum Molo Center Yogyakarta. Sebetulnya sudah beberapa lama sih mencari mencari makna Tuhan gitu ya. Ketuhanannya seperti apa. Dari Katolik berpindah awalnya berprosesnya ke Kristen sebetulnya malahan, karena di Katolik waktu itu dengan pencarian menurut saya kok dengan beberapa banyak berdoa ke beberapa banyak Tuhan gitu menurut saya aja. Jadi ketika di Kristen kok lebih sederhana, jadi pikir saya waktu itu benar tertuju kepada satu Tuhan. Nah itu pun sudah saya sampaikan awalnya ke papa anak-anak waktu itu, ketika anak saya yang pertama itu umur 3 tahun, dan waktu itu pun sebetulnya terdapat perlawanan yang besar baik dari pihak suami waktu itu juga dari keluarga besar. Akhirnya suatu saat kami mulai meruncing di dasar iman itu tadi, bahwa sebenarnya siapakah yang kamu imani itu, siapa Yesus itu, apa Trinitas itu, coba dijelaskan lah. Ini yang benar-benar bikin saya ambiar lah, ini dasar imannya itu benar-benar yang Trinitas. Ketika saya memang mengimani Trinitas, tapi ketika saya mengutarakan kesusahan saya apa ini Trinitas itu benar-benar saya kesusahan. Lalu malah seperti saya berdongeng gitu, yang Allah Bapa mengirimkan putranya. Wah, ini sepertinya kok di dalam kitab suci pun tidak ada seperti itu. Jadi saya benar-benar ketika iman saya ini ambiar, saya benar-benar yang kehilangan sosok pegangan ketika Yesus ini bukan lagi Tuhan seperti yang saya imani, lalu siapa, harus beriman pada siapa saya? Dan teman ini memberikan saya surat Al-Ikhlas. Di situ yang benar-benar wow, ini benar-benar untuk saya mengena sekali. Ketika Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, ini benar-benar untuk saya benar-benar wah, suatu hantaman besar, ini suatu membuka ini saya benar-benar. Tapi di situ saya goyah ya, mau lari kemana gitu, mau ke orang tua nggak mungkin, ke saudara, teman. Jadi benar-benar ini kan suatu hal yang tidak main-main untuk diceritakan gitu. Nanti takutnya malah menjadi suatu polemik gitu ya, takutnya begitu. Lalu saya mulai tambah intens berdiskusi, lalu diberikan link-link ustadz-ustadz yang solid ya, dari ininya Zakir Naik, lalu Ustadz Hadi Hidayat, segala macam itu mulai membuka cakrawala saya. Lalu mulai oh ya sudah, kalau memang Tuhan ini yang saya imani waktu itu Yesus itu bukan Tuhan, dia memang manusia, lalu Tuhan yang mana yang saya harus imani? Saya tidak mau ketika ini bukan Tuhan yang benar, tapi tidak lalu menjadikan Allah ini pelarian saya gitu. Saya harus benar-benar nanti meyakini ketika saya nanti masuk Muslim, benar-benar ini apa yang saya pegang nantinya, bukan lalu jadi suatu permainan gitu. Nanti karena imbasnya pun akan luas ya, di keseluruhan aspek hidup saya itu pasti akan luas gitu. Setelah saya benar-benar mantap di Islam ini, lalu saya sadar pasti kalau nanti yang akan saya hadapi ini pasti perpisahan itu menjadi suatu ancaman pasti di depan itu, karena waktu saya mengutarakan ke Kristen itu pun diajak berpisah dengan papa anak-anak. Jadi waktu itu saya betul-betul yang ketika nanti ujungnya perpisahan, saya nggak ingin kehilangan anak-anak saya. Dalam arti saya secara dunia akhirat pun juga tidak ingin melepaskan anak-anak saya. Iman itu sebetulnya memang harus menjadi dasar hidup kita aja. Jadi apapun keadaan kita, apapun nanti ke depannya. Jadi saya ini termasuk orang yang overthinking sebetulnya. Dengan background saya ibu rumah tangga tanpa berbekal titel pendidikan, ini menjadi sebetulnya di awal itu sudah menjadi suatu ketakutan saya. Ketika nanti saya bersahadat, mempunyai iman Islam dengan anak-anak, ini sebetulnya memang menjadi wow, nanti kalau saya berpisah dengan suami, apa ini yang menjadi pegangan saya secara finansial.
Itu menjadi suatu ketakutan saya. Tapi teman-teman yang support system saya ini benar-benar yang punya iman Islam yang besar, jadi meyakinkan saya jangan pernah takut, Allah itu yang punya alam semesta ini kok. Jadi kalau kita mengecilkan dengan penuh ketakutan itu sebetulnya mengecilkan Tuhan itu sendiri. Sebetulnya Allah itu maha kaya, maha yang punya semuanya. Jadi waktu itu dengan semua ketakutan saya diyakinkan bahwa pasti ada jalan. Ketika nanti meninggalkan sesuatu untuk Allah itu pasti Allah akan berikan gantinya yang lebih baik dari apa yang sudah saya punya waktu itu. Jadi saya hanya yakin itu. Jadi bismillah, waktu itu dengan anak-anak, apapun yang terjadi waktu itu sudah saya kemukakan di depan dengan anak-anak. Nanti justru malah skenario terburuk itu saya sampaikan ke anak-anak. Jadi nanti kita hidup menggelandang, nggak apa-apa dilakoni. Jadi itu benar-benar yang tidak memberikan hal-hal yang muluk-muluk begitu dengan anak-anak. Jadi nanti biar tidak shock ya di jalannya. Jadi begitu saya berikan semua skenario terburuknya, lalu anak-anak mau nggak saya tarik gitu, mau nggak gitu, mau, tetap mau. Ya yuk bismillah. Toh nanti kalau kita senang-senang di sini, di akhirat dicelup-celupin rokok yang ngopo gitu. Akhirnya mulai dengan anak-anak mulai yang settle gitu aja. Anak-anak mulai jejak berdirinya, lalu yang besar setelah lulus juga mendapat pekerjaan juga. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang ada di luar sana yang sedang galau, yang sedang mempertanyakan nanti masa depannya seperti apa, jangan pernah takut. Yang memiliki hidup kita, mati kita, rezeki kita dan jodoh kita itu Allah. Jadi jangan pernah takut. Toh nanti surga itu jaminan kita. Itu. Kalau kesan saya dengan Mall of Center Yogyakarta ini menemukan keluarga baru ya, keluarga besar baru yang benar-benar merangkul saya. Saya dari orang yang asing, benar-benar nggak tahu tapi tidak dianggap asing gitu. Jadi saya justru dirangkul. Justru dari keluarga yang sebetulnya dari awal erat, akrab, ini kok malah pada menjauh gini. Dan sedangkan orang-orang yang awalnya asing ini justru malah seperti saudara untuk saya. Jadi Mall of Center ini seperti rumah saya yang kedua begitu. Jadi banyak menemukan saudara, sahabat di Mall of Center dengan pendampingan iman juga, pendampingan hukum, syarat advokasi ini juga benar-benar menolong saya. Terima kasih untuk Mall of Center Yogyakarta. Jadi karena waktu itu saya diberikan pendampingan hukum dan syarat advokasi dari Mall of Center karena dari pihak suami waktu itu kekeh tetap ada di agama Katolik. Jadi saya tetap di keputusan saya untuk memeluk agama Islam dengan anak-anak, tapi dengan papa anak-anak yang tetap ada di keyakinan Katolik ini yang membuat harus berpisah dan mendapat bantuan hukum dari Mall of Center. Demikian, terima kasih. Saya Pramadya Sartikasari, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana.